Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proposal dengan judul Manfaat Seduhan Bunga Rosella terhadap Penurunan Tekanan Darah bagi Penderita Hipertensi. Saya Anisri Wahyuni dengan NIM 10016123195 dengan teman saya dan Dan saya saya Alifa Alifa Hoirunisa Hoirunisa dengan dengan NIM NIM 101 61 1016123 Saya Tefani Almanda Ramdhani dengan NIM 100 Saya 161 Junani Januar dengan NIM 10016123164. Saya Atiza dengan NIM 116 12 31 78. Saya Nirangga Pratama dengan NIM 116 12 3 200. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Alifah. Silakan. Baik, bab 1 yaitu ada pendahuluan. Di latar belakang yaitu ada hipertensi sering disebut dengan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi sering menyebabkan keadaan yang berbahaya karena gejala yang ditimbulkan dari hipertensi tidak disadari dan kerap tidak menimbulkan keluhan bagi penderitanya. WHO 2013. Gaya hidup yang tidak sehat seperti sering mengkonsumsi makanan berkadar garam yang tinggi, makanan siap saji, fast food, dan makanan yang berkolesterol dapat meningkatkan angka kejadian hipertensi. Kejadian hipertensi yang paling banyak dijumpai adalah hipertensi primer atau esensial yang tidak diketahui apa penyebabnya. Faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi primer atau esensial meliputi gaya hidup, merokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, stres, genetik atau keturunan, obesitas, kurang olahraga, dan faktor usia. Wijaya 2020. Hipertensi dapat dikendalikan dengan cara mengubah gaya hidup seperti rutin berolahraga, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, mengurangi konsumsi garam dan kafein, serta pemberian obat antihipertensi yang terbukti dapat menurunkan tekanan darah. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit hipertensi yaitu dengan pengobatan tradisional menggunakan rebusan bunga rosella. Pengobatan dengan menggunakan konsep back to nature dengan cara menggunakan bahan lokal. Pengobatan back to nature ini dimaksudkan kembali pengobatan dengan menggunakan bahan obat lokal alami yang ada di masyarakat dan bunga rosella, Hibiscus subdaripa, merupakan salah satu obat tradisional alternatif penurunan tekanan darah. Senyawa aktif dalam rosella yang banyak berperan dalam menurunkan tekanan darah adalah antosianin, fenolik, teroin, leusin, valin, glisin, dan asam askarbonat. Senyawa aktif yang terkandung dalam bunga rosella tersebut dapat membantu melancarkan peredaran darah dengan cara mengurangi derajat viskositas kekentalan darah sehingga kerja jantung semakin ringan dan tekanan darah menjadi rendah. Haidar 2016. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemberian seduhan bunga rosella dapat bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi? Dan yang kedua, apa zat yang berkhasiat pada bunga rosella dan bagaimana efektivitasnya dalam menurunkan tekanan darah? Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian seduhan bunga rosella dalam menurunkan tekanan darah tinggi, dan yang kedua mengetahui zat apa yang berkhasiat dalam menurunkan tekanan darah tinggi pada bunga rosella dan efektivitasnya. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengobatan herbal dari seduhan bunga rosella untuk penderita hipertensi dalam mengendalikan atau menurunkan tekanan darahnya.
Untuk selanjutnya, pengertian hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah distolik lebih dari 90 mmHg. Pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Baldwin et al. 1966. Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan darah diastolik sedikitnya 90 mmHg. Price and Wilson 2006. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, jantung, dan otak bila tidak dideteksi secara dini dan mendapatkan pengobatan yang memadai. Baldwin et al. 1966. B. Etiologi tekanan darah tinggi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2 golongan. Amin dan Hardy 2016. 1. Hipertensi primer atau esensial disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu genetik, lingkungan, hiperaktivitas, saraf simpatis, sistem renin, angiotensin, dan peningkatan Na+Ca intraseluler. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko obesitas, merokok, alkohol, dan polisitemia. Yang kedua, hipertensi sekunder penyebab yaitu penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia adalah terjadinya perubahan-perubahan pada yang pertama, elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku. Yang ketiga, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun. Kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya. Yang keempat, kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Yang kelima, meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Untuk yang ketiga, klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi menurut Joint National on Prevention, Detection, and Treatment of High Blood Pressure yang dikaji oleh 33 ahli hipertensi nasional Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan bahwa nilai tekanan darah yang sebelumnya dipertimbangkan normal ternyata dapat menyebabkan peningkatan resiko komplikasi kardiovaskuler sehingga mendorong pembuatan klasifikasi baru pada JNC 7, yaitu terdapat prahipertensi di mana tekanan darah sistol pada kisaran 120 sampai 139 mmHg dan tekanan darah diastol pada kisaran 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi level 2 dan 3 disatukan menjadi level 2. Tujuan dari klasifikasi JNC 7 adalah untuk mengidentifikasi individu-individu yang dengan penanganan awal berupa perubahan gaya hidup dapat membantu menurunkan tekanan darahnya ke level hipertensi yang sesuai dengan usia. Klasifikasi nilai tekanan darah dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, normal kurang dari 120. Klasifikasi tekanan darah. Untuk tekanan darah sistol normal kurang dari 120, tekanan darah diastol kurang dari 80 mmHg. Prehipertensi 120 sampai 139 untuk tekanan darah sistol, tekanan darah diastol atau 80 sampai 89.
Hipertensi stadium 1, tekanan darah sistol 140 sampai 159, tekanan darah diastol 90 sampai 99, hipertensi stadium 2 lebih dari 160, tekanan darah diastol atau lebih dari 100. D. Pengertian Rosella. Rosella atau yang memiliki nama latin Hibiscus sabdariffa Linn merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam spesies Hibiscus. Negara asal dari Rosella ini adalah benua Afrika. Rosella ini merupakan tumbuhan yang bisa hidup di daerah yang memiliki iklim tropis atau subtropis dengan ketinggian 10 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup dengan sangat optimal jika ditanam pada suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Tumbuhan Rosella ini akan berbunga setelah 2 sampai 3 bulan masa tanam. Sedangkan untuk masa panennya sendiri bisa dipetik setelah memiliki umur 5 sampai 6 bulan. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Atikoh. Yang selanjutnya, taksonomi Rosella. Taksonomi Rosella, taksonomi tanaman Rosella atau Hibiscus sabdariffa dalam Mardia dan Alifa 2009 adalah sebagai berikut. Kerajaan atau plenti, superdivisi atau spermatophyta, divisi atau Magnoliophyta, kelas atau Magnoliopsida dikotil, subkelas atau Dilenida, bangsa atau Malvaceae, suku atau Malvaceae, marga atau Hibiscus, jenis atau Hibiscus sabdariffa. F. Morfologi Rosella. Nama latin bunga Rosella adalah Hibiscus sabdariffa Linn. Klasifikasi bunga Rosella yaitu termasuk dalam kingdom plenti atau tumbuhan. Subkingdomnya adalah Trichobiota atau tumbuhan berbulu. Superdivisi Spermatophyta atau penghasilan biji. Divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelas Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Subkelas atau Dilenida, ordo Malvaceae, famili Malvaceae atau suku kapasan. Genus Hibiscus atau spesies Hibiscus sabdariffa Linn. Mariani et al. 2008. Daun Rosella atau Hibiscus sabdariffa Linn berseling 3-5 helai dengan panjang 5,5 sampai 12,5 cm berwarna hijau. Helaian daun yang terletak di bagian pangkal batang tidak berbagi. Bentuk daun bulat telur, tangkai daun pendek, daun-daun di bagian cabang dan ujung batang berbagi menjadi 3 tore. Lebar tore daun 2,5 cm, tepi daun beringgit, daun menumpu bentuk benang, gintiruan dan tanjung ende. Bunga tungkal, kuncup bunga tumbuh dari bagian ketiak daun. Tangkai bunga berukuran 5-20 mm. Lonceng, mahkota bunga berlepasan, berjumlah 5 petal. Mahkota bunga berbentuk bulat telur terbalik. Warna kuning kemerahan, benang sari terletak pada suhu kolom pendukung benang sari 38, panjang kolam pendukung benang sari sampai 20 mm. Kepala sari berwarna merah. Panjang tangkai sari 1 mm. Tangkai putik berada di dalam kolom pendukung benang sari. Jumlah kepala putik 5 buah. Warna merah, buah Rosella terbentuk kapsul kadang bulat telur. Ukuran buah 13-22 mm kali 11 sampai 20 mm. Tiap buah berisi 30-40 biji. Ukuran biji 3-5 kali 2-4 mm. Warna coklat kemerahan, gigi tiruan dan tanjung ende. G. Kandungan kimia. Rosella gallina 2008 menyebutkan 3 zat aktif utama dalam Rosella atau Hibiscus sabdariffa Linn, yaitu delphinidin atau delphinidin klorid,
kianidin atau kianidil canidol, dan esqualetin atau cichorigin. Rosella atau Hibiscus sabdarifalin merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang memiliki kandungan mineral, Fe, dan vitamin C paling tinggi di antara tanaman obat lainnya, seperti bayam, daun singkong, dan daun katuk. Kristiana dan Hertie 2008. Khasiat dan manfaat Rosella zat aktif yang paling berperan dalam kelopak bunga Rosella meliputi gossypetin, antosianin, dan glukosida hibisci. Warna merah pada bunga Rosella disebabkan oleh kandungan antosianin. Senyawa antisionin merupakan senyawa yang termasuk dalam golongan flavonoid. Genedit et al. 2017. Antosianin mampu menurunkan tekanan darah. Aryani 2016. Mahdevan et al. 41 2009 menyatakan kelopak bunga Rosella mengandung beberapa senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik dan flavonoid merupakan senyawa yang dapat digunakan sebagai imunostimulator. Chiang et al. 2003. Rosella mengandung vitamin, antosianin, dan kalsium yang berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, antiseptik saluran pencernaan, dan sebagai antioksidan. Van der Waart et al. 2006. Komponen polifenol tanaman Rosella memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, hipokolesterolmik, dan antihipertensi, serta ekstrak etanol. Kelopak bunga Rosella memiliki aktivitas penangkapan radikal bebas. WRC 2010. Tanaman Rosella diincar karena khasiat Rosella diincar karena khasiat menyembuhkan penyakit seperti asam urat, hipertensi, flu, demam, dan masuk angin. Penelitian terbaru menemukan sebagai senyawa kimia yang terkandung pada kelopak bunganya antara lain adalah gossypetin, antosiamin, dan glukosid hibiskin yang bermanfaat obat untuk penyakit kanker, radang, menurunkan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, menurunkan kekentalan darah, mencegah terbentuknya batu ginjal, dan melancarkan bunga air besar, peluruh air seni, Serti et al. 2014. Mekanisme Rosella. Kandungan flavonoid pada bunga Rosella atau Hibiscus sabdarifalin yang paling yaitu antosianin. Sumirat 2012. Antosianin akan terkumulasi ke dalam sel endotel dan mampu melindungi sel endotel dari pengaruh radikal bebas, sehingga mampu mempertahankan nitric oxidase atau NOS sebagai vasodilator yang kuat stres oksidatif yang terjadi dapat mengurangi bioavailabilitas nitric oxide synthase atau NOS, sehingga respon relaksasi pembuluh darah antosianin dapat menurunkan tekanan darah melalui 42 mekanisme mempertahankan fungsi endotel melalui peningkatan nitric oxide synthase atau NOS. Karena antosianin dapat sebagai antioksidan sehingga dapat mengatasi stres oksidatif. RIDA 2021. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aryani 2016 bahwa antosianin yang merupakan komponen bioaktif yang terdapat pada bunga Rosella mempunyai efek penurunan tekanan darah. Ekstrak kelopak bunga Rosella bersifat sebagai anti-inflamasi untuk mencegah pandangan dan mengurangi rasa nyeri. Khasiat yang terdapat dalam kelopak bunga Rosella ini tidak terlepas dari kandungan senyawa aktif di dalamnya. Penelitian membuktikan bahwa kelopak bunga Rosella mengandung berbagai macam zat aktif yang salah satunya adalah antiosanin. Antiosanin merupakan derivat flavonoid yang telah diteliti memiliki efek antioksidan yang kuat dan antiinflamasi. Glavano et al. 2017. A. Teknik pengumpulan data.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mereview berbagai jurnal penelitian. Studi literatur ini dilakukan secara online melalui jurnal-jurnal yang terdapat pada Google Cendekia, ScienceDirect, ProQuest, PresKit, Scopus, dan situs jurnal lainnya. Dengan kriteria inklusi yaitu jurnal dan artikel yang membahas tentang pengaruh pemberian seduhan bunga rosella, Hibiscus sadarifa L, dan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Jumlah jurnal yang digunakan adalah 6 jurnal yang terdiri dari 1 jurnal utama dan 5 jurnal pendukung. Jurnal dan artikel yang digunakan sebagai referensi merupakan jurnal nasional dengan kata kunci Hibiscus sadarifa, hipertensi, tekanan darah, dan zat aktif. B. Analisis data. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pemeriksaan data, yaitu editing. Dilakukan pengecekan pada jurnal yang didapat dari jurnal nasional dengan memeriksa data hasil pengamatan langsung kepada masyarakat. Yang kedua, pengolahan data, yaitu processing. Pada pengolahan data, dilakukan suatu proses memperoleh data atau ringkasan berdasarkan data mentah dengan menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, pembersihan, yaitu cleaning. Pembersihan data merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan ke dalam komputer agar pada pelaksanaan analisa data tidak terjadi kesalahan. C. Penyajian data. Penyajian data adalah pendekripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan dirancang menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padat dan mudah dipahami. Selanjutnya oleh Zidan. Hasil dan pembahasan. Rosella hibiscus sadarifa adalah tanaman yang sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bagian yang dimanfaatkan dari tanaman ini hanya yang berwarna merah. Pemanfaatan bunga rosella sebagai bahan pangan sangat beragam, antara lain sebagai teh herbal, selai, jus, penyedap rasa, dan lain-lain. Untuk di Indonesia, bunga rosella, bagian yang dimanfaatkan dari tanaman ini, bunganya berwarna merah. Pemanfaatan bunga rosella sebagai bahan pangan sangat beragam, antara lain sebagai teh herbal, selai, jus, penyedap rasa, dan lain-lain. Untuk di Indonesia, bunga rosella lebih banyak dikenal sebagai bunga yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan teh herbal, atau di beberapa daerah disebut sebagai teh merah. Berbagai kandungan antioksidan yang terdapat dalam kelopak rosella menjadikan teh yang berasal dari rosella memiliki banyak manfaat. Menurut Epkes RI No 10, 65 atau 35, 15 atau 5, setiap 100 gram rosella mengandung 260 sampai 280 mg vitamin C, vitamin D, vitamin B1, dan vitamin B2. Kandungan lainnya yaitu kalsium 486 mg, omega 3, magnesium, beta-karotin, dan asam amino esensial seperti leucin dan arginin. Beberapa penelitian dari luar negeri pernah dilaporkan bahwa rosella bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Teh merah rosella telah terbukti memiliki khasiat untuk pengobatan berbagai jenis penyakit, salah satunya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pengobatan berbagai jenis, salah satunya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Berikut beberapa hasil penelitian yang menunjukkan manfaat rosella bagi penderita hipertensi. Populasi dalam penelitian ini yaitu 53 orang di KP Cincem 05 atau 02 Desa Jayamukti, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 orang penderita hipertensi di Kampung Cengcem RT 5 RW 2 Desa Jayamukti Kecamatan Lewisari Kabupaten Tasikmalaya. Perbedaan tekanan darah pretes dan postes pada penderita hipertensi di Kampung Cengcem Desa Jayamukti Kecamatan Lewisari Kabupaten Tasikmalaya didapatkan hasil untuk postes sistol nilainya 150 mmHg dengan rata-rata 157,22 mmHg. Untuk postes didapatkan hasil median 132,50 mmHg dengan rata-rata 135 sampai 83 mmHg, di mana dapat diartikan adanya pengaruh pemberian teh bunga rosella terhadap tekanan darah sistol pada penderita hipertensi di Kampung Cengcem RT 5 RW 2 Desa Jayamukti Kecamatan Lewisari Kabupaten Tasikmalaya. Dan berdasarkan hasil analisis mengenai perbedaan tekanan darah sistol sebelum dan sesudah diberikannya teh bunga rosella, didapatkan median prestes 100 mmHg dan median postes 800 mmHg dengan rata-rata prestes 87,78 mmHg dan postes 82,11 mmHg, di mana dapat diartikan adanya pengaruh pemberian teh bunga rosella terhadap tekanan darah distal dan penderita hipertensi di Kampung Cengcem RT 5 RW 2 Desa Jayamukti Kecamatan Lewisari Kabupaten Tasikmalaya. Kadar tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan minuman bunga rosella pada lansia penderita hipertensi di Pasyandu Lansia Puskesmas Siwolokarto, Surabaya. Didapat nilai rata-rata tekanan darah sistol sebelum pemberian minuman bunga rosella 166 mmHg dengan tekanan darah sistol sebelum pemberian minuman bunga rosella 84 mmHg. Kemudian setelah diberikan minuman bunga rosella, rata-rata tekanan darah sistol 130 mmHg dengan rata-rata diastol 74 mmHg. Pembahasan. Banyak pengobatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Salah satunya yaitu tetapi non-farmakologis, pengobatan non-farmakologis, dan bahan-bahan alami terkadang sangat disukai oleh kebanyakan masyarakat karena ini merupakan cara pengobatan alternatif yang baik, minim biaya, dan tidak terlalu mempunyai efek samping yang terlalu tinggi. Salah satu pengobatan alternatif yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi yaitu dengan teh bunga rosella, Haidar 2016. Bunga rosella adalah tanaman yang cantik dan banyak akan manfaatnya. Bagian bunga rosella yang dapat diproses untuk diolah adalah bagian kelopaknya. Rosella dikenal di Indonesia pada tahun 1567. Rosella memiliki banyak manfaat dan khasiatnya. Beberapa khasiat yang terkandung dalam bunga rosella adalah adanya antioksidan, asam esensial, zat besi, dan berbagai jenis vitamin. Bunga rosella memiliki beberapa kandungan yang baik untuk kesehatan. Salah satunya adalah bunga rosella dapat melancarkan peredaran darah dan mengurangi kentalan darah. Hal ini dikarenakan adanya asam organik, polisakarida, dan flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kelopak bunga rosella. Selain itu, bunga rosella juga terdapat kandungan-kandungan yang baik untuk organ tubuh, diantaranya ada untuk tulang dan mata. Haidar 2016. Menurut Zahra Sapinari Indrawati Ensini 2021, rosella merupakan salah satu obat alternatif untuk menurunkan tekanan darah karena bunga rosella mengandung senyawa bioaktif dengan kadar antisionim yang tinggi. Antosianin sendiri termasuk golongan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan alami. Antosianin berperan menjaga kerusakan sel akibat dari penyerapan sinar ultraviolet berlebih. Ia melindungi sel-sel tubuh dari perubahan akibat radikal bebas. Antosianin merupakan golongan senyawa kimia organik yang dapat larut dalam pelarut polar, serta bertanggung jawab dan memberikan warna oranye, merah, ungu, biru, hingga hitam pada tumbuhan tingkat tinggi seperti bunga, buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran, dan ubi-ubian. Duet Al 2015, antosianin yang merupakan zat warna alami golongan flavonoid dengan 3 atom karbon yang diikat oleh sebuah atom oksigen untuk menghubungkan dua cincin aromatik benzen CH6H6. Di dalam struktur utamanya, kembali dan Normensah 2015, antosianin mempunyai karakteristik kerangka karbon C6, C3, C6 dengan
Struktur dasar antosianin adalah 2 penylbenzoprilium dari gram Papilium Santoso dan editasi 2014. Keberadaan antosianin pada tanaman terletak di dalam sel vakuola dari tanaman itu sendiri, sehingga kebanyakan antosianin ditemukan dan dapat diambil dari beberapa organ tanaman, seperti mahkota, daun, buah, dan biji-bijian, hingga pada umbi-umbian. Warna antosianin bukanlah sebagai pembeda saja, tetapi juga merupakan informasi penting mengenai kandungan nutrisinya. Semakin pekat atau kuat warna yang dihasilkan pada tanaman menunjukkan bahwa semakin besar pula konsentrasi antosianin yang terdapat pada tanaman tersebut. Rizka et al. 2018. Antosianin yang terdapat pada bunga, khususnya pada mahkota bunga, kebanyakan ditemukan pada bunga dengan konsentrasi antosianin yang bervariasi, mawar 0,920% hingga 10, kembang sepatu 0,739%, 10, 0,977% hingga 10 gram, dan lain-lain. Dijaini et al. 2017. Fungsi antioksidan dari antosianin memiliki berbagai macam manfaat dan mencegah berbagai penyakit degeneratif, salah satunya itu pencegahan penyakit kardiovaskuler. Velas 2011. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan. Rosella atau Hibiscus sabdariffa merupakan salah satu tanaman herbal yang bermanfaat, melancarkan tekanan darah. Bagian dari bunga rosella ini yang digunakan dan bermanfaat yaitu kelopak bunga rosella. Di Indonesia, bunga rosella lebih banyak dikenal sebagai bunga yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan teh herbal, atau di beberapa daerah disebut sebagai teh merah. Salah satu kandungan yang ada di dalam kelopak rosella adalah flavonoid. Flavonoid yang ada di dalam metabolit sekunder mempunyai efek berbagai macam, seperti dapat bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan, sebagai antioksidan, juga bermanfaat sebagai pengobatan gangguan fungsi hati dan mengurangi pembekuan darah. Kandungan flavonoid pada bunga rosella yang paling berperan yaitu antosianin. Antosianin akan terakumulasi ke dalam sel endotel dan mampu melindungi sel endotel dari pengaruh radikal bebas. Antosianin dapat menurunkan tekanan darah melalui 42 mekanisme mempertahankan fungsi endotel. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.